Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama IMTK, kedua RCRTG, ketiga AGI, keempat JAS, kelima SDMU, keenam Truk, ketujuh MLPL, dan ke-8 MPPA. Langsung saja ke saham pertama ada IMTK yang hari ini ditutup ARB di harga 2160. Padahal asing terus net buy ya, dan hari ini juga nilainya cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah IMTK diakumulasi. Sayangnya ya, broker summary-nya nggak dibuka di saat perdagangan. Kalau tahu seperti ini kan pasti retail juga bantu tuh ngangkat. Ya mungkin bisa nggak ARB. Ini kan terlihat BK, AK, DX nih akumulasi nih yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK tutup di bawah 2200 harga psikologis, itu neckline, dan juga di situ ada EMA 200. Kalau mau bagus besok harus rebound. Kalau dia lanjut turun arahnya 2000 EMA 60-nya. Jadi gimana harga sekarang? Harga sekarang itu ya kalau mau beli ya nanggung. Tunggu aja dia, kalau besok dia bisa breakout 2200 ya buy on breakout aja. Kalau dia balik lagi tutup di bawah itu cut loss, udah seperti itu. Kalau misalnya beli di 2160, kalau dia nggak jadi rebound, Bapak Ibu bisa dibawa ke 2050 sampai 2000. Nah ya siapin aja resikonya, misalnya nekat aja nih ya, kemungkinan rebound nih. Kalau feeling insting Bapak Ibu rebound, besok bisa aja tinggal upwards down kalau dia turun ke area 2000 ini, dan harus tetap pakai cut loss kalau jebol 2000. Tapi kalau saya lihat, kalau besok market hijau, potensi rebound. Minim-minim EMTK balik minimal 2200 ya. Seperti itu gambarannya. Karena kenapa? Karena dia biasa kok. Ini juga pernah nih ya, dia jebol nih, tapi dia sampai 2000 ya, terus mantul. Ya bisa aja seperti itu. Ini juga pernah dia candle merah terus besoknya rebound. Karena juga IMTK ini kan mau uptrend, jadi kemungkinan 1-2 candle lagi dia uptrend. Nah ini kebetulan juga dia mempertahankan neckline-nya nih. Nah harusnya ada pantulan di 2200, harusnya nggak jebol nih. Tapi ya kalau mau dijebolin, jebol dulu. Dan gimana untuk IMTK? Ya besok dia harus tutup di atas 2200. Seperti itu aja. Kalau nggak potensi arah 2000. Saya sih kalau tadi beli buy on support 2000 di 2200 atau 2180, ya besok kalau candle merah lagi out aja dulu. Apalagi kalau dia tipis saja tuh, ya udah jual dulu, nanti buyback di 2000. Bisa seperti itu ya. Dan juga volume penurunan kayak ini kalau dilihat bukan, ini dia malah sedikit diakumulasi AK, BK, DX nih yang jual tipis-tipis saja kan. Jadi ini apakah volume? Ya volume biasa aja menurut saya, malah ini ada akumulasi, cuman dia kayaknya nggak mau ngangkat biar turun dapat harga bawah kan, seperti itu bisanya. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham kedua ada SRTG yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,38% ke harga 2860. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy ya, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG sedikit diakumulasi hari ini. Nih nilai warna hijau lebih besar dari warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG mendekati supportnya 2800, harusnya itu dipertahankan, dan juga kemungkinan besar SRTG itu masih konsolidasi di range harga support 2800 dan resisten 3000. Jadi kemungkinan besar juga tetap dipertahankan 2800. Kalau misalnya mau coba beli, ya coba buy on weakness. Siapa tahu besok dia turun dulu open market ke 2800, bisa dapat harga bawah. Kalau ada tarikan ke atas kan lumayan tuh, bisa profit. Tinggal cut loss kalau dijebol 2800, nggak usah kasih toleransi, cut loss dulu baru buyback di 2600. Tapi tergantung masing-masing bagaimana menyikapinya, strateginya, karena profil resiko orang itu beda-beda. Ada yang kuat nahan loss, average down di bawah, ada juga yang nggak kuat atau yang memang disiplin dengan cut loss. Ya kalau trading plan-nya harus menyentuh harga cut loss-nya, ya cut loss. Jadi seperti itu ya. Besok ya semoga ya market rebound, dan ya SRTG mampu mempertahankan supportnya 2800. Langsung saja ke saham ketiga ada AGI yang hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 5,8% ke harga 1460. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat AGI didistribusi oleh AGBK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI kalau saya tunggu di 1400, nggak peduli ngapain beli di 1460, mending di 1400 sekalian. Jadi kalau
kalau jebol itu ya jual aja. Memang terlihat dia sudah mematahkan trend line uptrendnya, tapi bisa konsolidasi. Yang penting gak jebol 1400 karena area konsolidasinya itu 1400, support resistance pertengahan 1500 dan resisten konsolidasinya itu 1600. Jadi tektokan. Nah, jadi wait and see aja untuk Agi. Teknikalnya kurang bagus karena harusnya ya dia lanjut rebound hari ini, tapi karena market memang nggak mendukung dia akhirnya jebol. Jadi besok itu ada peluang bisa turun dulu, uji support 1400. MACD-nya juga kurang bagus, sudah membentuk dead cross dan di bawah perbatasan garis nol. Volume juga meningkat saat turun. Jadi ya potensi untuk Agi uji support. Langsung saja ke saham keempat, ada JAST yang di hari ini ditutup menguat 5,91% ke harga 197. Kalau dia transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, just diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, just memang gagal bertahan di atas 200, tapi ini arahnya naik. Karena EMA 20-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas, masih 45 derajat sudut kemiringannya. Memang MACD-nya mengarah ke bawah. Tapi besok kalau just melanjutkan kenaikan dan bisa tutup di atas 200 itu menarik. Bisa aja ini menjadi swing low-nya. Coba kalau ditarik Fibonacci, dia breakout dari golden ratio-nya ya. Jadi dia mempertahankan golden ratio-nya 0,618-nya. Jadi arahnya kemana? Hari ini dia mencoba 220 namun gagal. Tapi besok arahnya masih ke atas. Kalau dilihat memang technical JAST ini sering membuat ekor panjang dari atas ke bawah. Jadi jangan beli JAST ini beli buy on breakout. Kalau bisa beli buy on weakness, buy on support. Karena ini Bapak Ibu bisa dibawa turun nih, misalnya beli buy on breakout 220. Kalau nggak pakai cut loss nih, udah lumayan dalamnya kan 10%-an nih, dibawa ke 197. Tapi besok masih berpeluang naik. Untuk JST yang sudah punya ya tetap hot aja ya. Yang penting nggak turun dari 190. Karena berpotensi bisa ke 180, jebol 180 lanjut downtrend dan terjadi pola dead cat bone. Semoga ini menjadi swing low just karena volume juga meningkat ya. Jadi seperti itu untuk just. Langsung saja ke saham kelima, ada SDMU yang hari ini ARB keduanya terkoreksi 6,25% ke harga 105. Kalau dilihat asing memang nggak ada jual beli hari ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SDMU malah diakumulasi oleh YPJJ walaupun tipis-tipis, tapi ini akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal harusnya besok ada rebound, minim-minim bisa ke 110. Tapi disclaimer on, kalau dia melanjutkan penurunan itu angka psikologis 100. Kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss kalau ditutup di bawah 100 karena berpeluang bisa ke 90. Tapi kalau dilihat tadi kan ini ada yang akumulasi nih walaupun tipis-tipis, ya kemungkinan besok bisa diangkat. Semoga aja ya, karena bitopernya juga tipis nih, gampang dia ngangkatnya. Tapi bisa aja ngangkat pola dead cat bone di hari itu ya, dia ngangkat terus dibanting lagi dan dibawa ARB, bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu sabar ya tunggu di 90, tapi harusnya besok itu ada pantulan lah, mungkin sampai 110 kan lumayan tuh 5%. Dan kalau dia bisa arah lagi ya bisa terjadi. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat ya besok sepertinya akan ada pantulan untuk SDMU. Disclaimer on ya, kalau mau ODT scalping ya coba aja beli 105 ya jual bisa di 110, 108 atau sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Tapi ini saham high risk ya, tidak direkomendasikan bagi yang pemula dan yang nggak rela pakai cut loss karena resikonya bisa dibawa turun lebih dalam dan bisa lagi ARB. Seperti itu untuk SDMU. Langsung saja ke saham ke-6 yang hari ini ditutup menguat 3,92% ke harga 212. Kalau dia tarik asing hari ini net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, truk hari ini sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, truk menarik karena dia mempertahankan neckline 200-nya. Dan ya kalau kemarin beli di 204, 202 udah lumayan profitnya. Dan bahkan hari ini profitnya bisa sampai 240 tadi. Jadi gimana untuk besok? Untuk besok arahnya akan ke atas, tinggal cut loss kalau jebol 200. Jadi seperti itu untuk truk menarik ya. Besok itu tetap peluangnya bisa naik karena volume juga hari ini meningkat dan tinggal cut loss kalau dijebol 206 ya, paling cut lossnya 7% lah. Dan target profitnya minim-minim 220 sampai 240.
ya, karena itu area konsolidasinya dan harusnya dipertahankan. Dan juga MACD-nya juga sudah golden cross mengarah ke atas, sudut kemiringan MA20 juga mulai melebihi 45 derajat. Jadi sepertinya tetap arah truk akan ke atas. Tapi disclaimer on ya, truk ini saham high risk, gorengan, jadi resiko juga tinggi. Harus sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Langsung saja ke saham ke-7, ada MLPL yang hari ini ditutup kembali turun ke harga 306, terkoreksi 4,96. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, nilainya juga cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL hari ini didistribusi nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL ya ini sudah terus downtrend, nggak ada toleransi lagi ya. Bahkan dia jebol 350-nya gagal dilewati dan juga terus membentuk low baru. Dan arahnya kemana? Kalau saya lihat ya 280 mungkin ada pantulan, kalau itu tetap dijebol 240 karena naik turunnya itu sekitar 20 poin. Jadi MLPL hindari dulu. Kalau saya nggak akan sentuh kecuali dia bisa balik ke atas 350, itu baru titik aman pertama. Kalau mau konfirmasi uptrend harus breakout 400 ya, kalau dia memang mau kembali uptrend. Kalau marketnya mau dia tarik dalam 2 hari ke depan ke atas ya bisa jadi, tapi kan ke 100 itu harus naik sekitar 30%, jadi harus 2 kali mau arah baru dapat. Jadi hindari aja dulu. Kalau yang udah nyangkut ya sesuaikan ya bagaimana strategi masing-masing aja, karena memang ini sahamnya downtrend nih. Kalau ditarik nih dia tuh bisa ada pantulan sekitaran 250 240 itu, bahkan bisa ke 200 kalau melihat dari trend line downtrendnya. Ini dia terus membentuk lower low higher low, dan ini lower low hari ini lebih rendah dari lower low-nya di 19 Oktober. Jadi arahnya ke bawah. Seperti itu untuk MLPL. Menurut saya ini hindari dulu, jangan coba-coba spek buy. Ya kalaupun nekat cari profit tipis silahkan, cuman harus pakai disiplin cut loss karena arahnya masih berpotensi bisa ke bawah. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham terakhir, ada MPPA yang hari ini juga ditutup terkoreksi ARB malah ke harga 326. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA arahnya 300. Jadi masih bisa turun. Kalau mau coba buy on weakness untuk ODT ataupun scalping, tunggu aja di 300 ya. Jadi dia harus turun sekitar 7% ya. Nah pas ARB sekali lagi lah 300 sampai 302 tuh mungkin ada pantulan ya, tapi pantulan terbatas ya, nggak bisa di hold lama-lama. Kalau Bapak Ibu pas beli langsung mantul dapat 2-5% ya jual aja, sesuaikan. Jangan sampai sudah profit malah jadi loss lagi karena dia balik arah. Jadi seperti itu ya, rawan juga ini saham strong downtrend. Dan kalau dilihat dia 300, kalau itu jebol ya 200 arahnya. Jadi seperti itu untuk MPPA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.